Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumihate. Saya dari Prodi Budidaya Ikan A. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di BBI Lungkuk Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Balai Benih Ikan Lungkuk Badak. Izin Pak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuan Hasri. Saya selaku staf lah di BBI Lungkuk Badak, ya, teknisi di BBI Lungkuk Badak. Izin Pak, di sini saya akan bertanya bagaimanakah teknik pembiusan dan transportasi yang dilakukan setelah panen. Teknik pembiusan atau transportasi ya sebenarnya ada beberapa teknik ya, yang tujuannya tergantung tujuannya dan berdasarkan jenis ikan. Tapi yang sering kami lakukan yaitu kalau ikan nila biasanya untuk ikan konsumsi biasanya dilakukan transportasinya sistem terbuka ya. Itu alasannya seperti yang saya sampaikan tadi, karena ikan nila ini punya sirip yang keras sehingga kalau tertutup nggak efektif ya, yang menyebabkan nanti wadah atau plastik yang digunakan itu biasanya akan bocor dan yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena memang secara ekonomis, secara hitung-hitungan juga transportasi terbuka itu lebih murah ya, kalau memang dia tidak terlalu jauh, karena kan dari sini palingan kita jualnya ke pasar. Kecuali kita jualnya ke luar mungkin ya, tapi beberapa kasus juga kita menggunakan sistem transportasi terbuka, terutama lili misalnya, dengan menggunakan drum atau jerigen. Itu lebih efektif dibanding dengan menggunakan sistem transportasi tertutup ya. Kecuali ada beberapa ikan misalnya kita kalau dari sini dulu ya, ada calon induk misalnya, dan yang lain itu bisa menggunakan transportasi tertutup, tapi itu pun dia skalanya benih bukan konsumsi atau induk ya. Baik Pak, di sini apakah bisa menunjukkan cara pembiusan terhadap ikannya? Oh, cara pembiusannya. Baik, alat dan bahan yang dipersiapkan untuk proses transportasi ya. Transportasi di sini kita mau melakukan transportasi ikan secara terbuka. Ini ada alatnya, alatnya kita siapin wadah ya. Wadah berupa ember bisa, styrofoam bisa, atau wadah yang lainnya yang bisa menampung air ya. Terus kemudian ada bahannya. Bahannya itu ada ini minyak cengkeh komersil ya. Ini biasanya kita beli di toko. Kemudian ada split atau jarum suntik ya. Karena wadahnya sedikit kita menggunakan jarum suntik 1 mili ya, 1 mili. Kemudian ada ikan nila. Nah, ini beratnya sekitar ini kayaknya 250 gram. 250 gram sampai 300 gram ya. Kita siapin 2. Nah, cara pembiusannya, yang pertama kita siapkan air ya, air dalam wadah ini sebanyak 20 liter. Karena dosis yang digunakan berdasarkan pelatihan di BP3 Ambon. BP3 Ambon itu, Balai Ambon itu dalam 1 liter itu dosisnya 0,01 mili per liter. Berarti kalau ada per ekor ya, 1 ekor ikannya dalam 10 liter. Maka kita mulai saja. Nah, ini coba mahasiswa sekalian mempersiapkan airnya 20 liter, berarti harus dimasukkan sebanyak 0,2 ya. 0,2 ya. Tadi 10 liternya 0,1, berarti kalau 20 nggak perlu di gini aja. Terus. Hop, terus masih angin ya. Oke, pas kan? Udah. Tuh ditera kayak neranya gini. Nih. Dinaikin ya kan, berarti 0, terus 0,2. bentar kita pasin dulu, nggak apa-apa tuh buangnya. Oke, 0,2 ini meniskus atas ya, meniskus atas. Tahu meniskus atas ya? Oke, sekarang kita masukkan ke dalam ini. Iya, seperti tadi pelan-pelan, ininya udah nggak ini. Kita aduk ya, kita aduk. Oke, ini pegang. Sekarang Anda masukkan ikannya ya, kita masukkan ikannya.
masukkan ikannya. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Soulmate. Nah. Oke. Ya, kita lihat. Tadi coba diaduk, tolong diaduk. Diaduk ya. Diaduk, kita lihat. Nah. Oke. Diaduk. Nah. Jadi tujuan dari kita memberikan minyak cengkeh ini kan sejenis minyak atsiri. Ketika transportasi dia bisa setengah pingsan, bisa sangat pingsan, supaya jangan banyak aktivitas ya, aktivitas metabolis. Jadi yang menyebabkan kualitas airnya jelek. Terus sebenarnya sebelum dilakukan tadi, ikan ini sudah kita lakukan pemberokan selama 24 jam. Tidak boleh diberi pakan selama 24 jam ya. Baru nanti ditransportasi. Ini ditransportasikan kalau misalnya terbuka berarti begini. Nanti kita tutup dengan menggunakan wadah, tapi dia masih ada bolong-bolongnya. Ya, atau pakai jaring gitu ya. Biasanya menggunakan jerigen. Kita biasanya menggunakan jerigen. Kalau benih menggunakan transportasi terbuka, dibolong-bolongin gitu kalau ini. Tapi kalau benih kecil biasanya transportasi tertutup. Karena ini sudah besar, kita menggunakan transportasi terbuka. Ya, ini siap angkut, ya. Ya biasanya, ya setelah ini ikan, ini kan ini setengah pingsan nih, dia kurang bergerak nih, nggak agresif lagi ya. Namanya juga pembiusan. Nanti kita taruh ke dalam air, letakkan di air yang jernih lagi, nanti dibebaskan. Nanti dia akan sadar, ya. Dan waktu transportasi kalau menggunakan oksigen hanya boleh sampai 7 jam. Nanti gak harus ganti air ya. Kalau ini berarti setelah di metabolisme mungkin lebih dari 7 jam. Tapi dia nggak boleh terlalu lama juga di dalam minyak cengkeh, nanti karena terjadi iritasi pada kulitnya sehingga menyebabkan nanti lebih jamur atau luka ya, lecet dan sebagainya. Ya, oke. Nah, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini video singkat dari kami dalam melakukan pembiusan untuk transportasi ikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tahu nggak? Saya nggak tahu ya kenapa ini.